Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jib. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal P3K PAI yang sering muncul berdasarkan FR, lengkap dengan pembahasan episode Wali Songo. Nah teman-teman, sebelum kita mulai masuk kepada contoh soalnya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini dan terus mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat soal yang pertama. Wayang kulit digunakan oleh wali untuk menyebarkan Islam dilakukan oleh A. Sunan Ampel, B. Sunan Kalijaga, C. Sunan Gunung Jati, D. Sunan Giri, E. Sunan Gresik. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah B. Sunan Kalijaga. Nah, jadi ini ada beberapa wali ya dalam menyebarkan Islam. Itu ada Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, dan Sunan Gresik. Nah, jadi Sunan Kalijaga ini adalah beliau menyebarkan Islam melalui pemanfaatan wayang. Nah, ini adalah Sunan Kalijaga. Sedangkan Sunan Ampel, beliau menyebarkan Islam itu melalui pendidikan pesantren. Nah, sehingga pendidikan pesantren itu, kalau saya nggak salah ya, itu ada di Surabaya dan diikuti oleh berdirinya Kerajaan Demak. Ini adalah Sunan Ampel. Kemudian Sunan Gunung Jati, beliau menyebarkan Islam itu melalui masuknya beliau menjadi kepala pemerintahan dan mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Nah, jadi dengan posisi tersebut itu dimanfaatkan untuk menyebarkan dan mengembangkan Islam. Nah, jadi kan kalau misalkan kita pikir, itu cara mendakwahnya itu cenderung seperti Timur Tengah ya, yaitu pendekatan dengan rakyat. Jadi dianya jadi pemimpin, kemudian mengarahkan masyarakatnya gitu. Kemudian Sunan Giri, cara penyebaran Islamnya itu melalui dunia seni. Nah, ini adalah Sunan Giri. Kemudian Sunan Gresik itu cara dalam mengajarkan penyebaran Islam itu melalui pergaulan di masyarakat. Kemudian budi pekerti luhur, kemudian ramah tamah selalu diperlihatkan. Kemudian bercocok tanam dan mudah untuk mengambil hati masyarakat. Ini adalah Sunan Gresik. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi dengan wayang itu yang menyebarkan Islam dengan wayang itu adalah Sunan Kalijaga. Jadi melalui wayang itu dimasukkanlah itu ajaran Islam melalui wayang tersebut. Nah, jadi disesuaikan ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat nomor 2. Tokoh tasawuf berikut yang berasal dari kalangan Wali Songo adalah A. Sunan Muria, B. Sunan Kudus, C. Sunan Bonang, D. Sunan Ampel, E. Sunan Derajat. Nah, ini adalah tokoh tasawuf ya teman-teman. Yang ditanya adalah tokoh tasawuf. Ini yang berasal dari Wali Songo. Oke, langsung saja jawaban yang tepat adalah C. Sunan Bonang. Nah, jadi Sunan Bonang ini adalah guru tasawuf. Nah, jadi kalau misalkan kita ingat-ingat kembali ya cerita dari Wali Songo, itu Sunan Bonang ini bisa kita katakan guru tasawuf yang memiliki kekuatan keramat. Sebagaimana lazimnya seorang wali, inilah Sunan Bonang. Makanya dibilang tokoh tasawuf. Nah, sedangkan Sunan Muria ini lebih kepada seni dan budaya. Kemudian Sunan Kudus ini melalui simbol-simbol Hindu. Jadi menyebarkan Islam itu melalui simbol-simbol Hindu. Apa yang dibuat oleh orang-orang Hindu dulu itu dimasukkan nilai-nilai Islam. Kemudian Sunan Ampel ya, ini
mengajarkan sifat zuhud ya. Kemudian ini karena mendirikan pesantren kalau Sunan Ampel. Kemudian Sunan Derajat ini penyebaran Islam ya, yang dilakukan dengan sosial ya, memiliki sosial yang tinggi terhadap masyarakat. Ini adalah Sunan Derajat. Jadi tokoh tasawuf adalah Sunan Bonang ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Dalam melakukan penyebaran Islam di Indonesia, banyak cara yang dilakukan. Salah satunya adalah perkawinan. Proses Islamisasi yang dilakukan melalui perkawinan dengan Putri Tumenggu Wilatika, yaitu Nyai Gede Manila, adalah, pernah dengar kan teman-teman Nyi Gede Manila? Nyi Gede Manila. Ya. A. Sunan Ampel, B. Sunan Kudus, C. Sunan Kalijaga, D. Sunan Bonang, E. Sunan Giri. Nah, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Nah, siapa Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang menyebarkan Islam itu dengan cara perkawinan? Ini adalah A. Sunan Ampel. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ya, secara spesifik dakwah yang ditempuh oleh para wali ataupun wali Songo itu dilakukan melalui berbagai macam cara. Ya, berbagai macam melalui pendekatan dengan masyarakat, kemudian menjadi bangsawan terpengaruh sehingga menjadi sultan, kemudian dengan memilih cara perkawinan yaitu dengan mengikat tali kekeluargaan ya, dan dilakukan oleh Sunan Ampel. Nah, ini kalau perkawinan ini adalah Sunan Ampel yang melakukan, yaitu menikahi Nyi Gede Madila, atau ini adalah biasa dikenal dengan nama Putri Tumenggu Wilatika atau Nyai Gede Manila. Nah, lebih kurang lah seperti itu. Ini yang dilakukannya adalah dalam rangka dakwah lewat kekeluargaan melalui bangsawan. Nah, jadi kalau misalkan bangsawan itu nikahi putri-putrinya. Jadi dari situlah kita masukkan ajaran-ajaran Islam, proses, nggak bisa secara instan ya. Jelas ya teman-teman? Kita akan lanjut soal selanjutnya. Pesantren milik seorang wali yang sangat terkenal di Maluku, terutama di daerah itu adalah A. Pesantren Sunan Giri, B. Pesantren Sunan Bonang, C. Pesantren Ampel Denta, D. Pesantren Sunan Kalijaga, E. Pesantren Sunan Giri, Sunan Muria, E. Pesantren Sunan Muria. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Ini pesantren yang terkenal di Maluku, di daerah itu adalah, jawaban yang tepat adalah A. Pesantren Sunan Giri. Nah, jadi kalau kita lihat ada gelarnya ya untuk Sunan Giri, yaitu Raden Paku. Nah, jadi didirikannya sebuah pesantren di Giri itu ada di sebuah perbukitan, di sebuah desa di Kebomas. Dinamakan Giri itu karena terletak di Gunung Giri. Nah, dalam bahasa Jawanya artinya gunung. Nah, jadi sejak saat itu Raden Paku dikenal publik sebagai Sunan Giri dan berhasil menyiarkan Islam di Maluku. Inilah Sunan Giri ya. Ini nama Giri ini berasal dari sebuah perbukitan yang ada di Maluku. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Sunan Bonang adalah salah satu wali Songo yang berdakwah melalui kesenian. Beliau menciptakan sebuah tambang seni, yaitu A. Suluk Lir Ilir, B. Gundul Pacul, C. Mulimo, D. Tombo Ati, E. Saman. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah D. Tombo Ati. Nah, Tombo Ati ini artinya adalah penyejuk hati ya. Jadi lagu ini udah dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Opik. Tombo Ati ini dari Jawa ya bahasanya teman-teman. Tombo Ati ada 5 perkara nih. Lebih kurang seperti itu ya. Saya nggak ini juga ya, kurang fasih bahasa Jawa ya teman-teman ya.
karena ini Sunan Bonang ya, jadi mengubah Jawa yang kental dengan Hindu dengan memberi nuansa baru dan menjadi kreator ya, kreator cemerlang di Jawa dan menciptakan tembang secara Islami yang bernuansa Islami ya. Dan tembang yang diciptakan itu adalah Tompo Ati. Itu artinya adalah penyejuk hati. Obat, sekarang dipopulerkan dalam bahasa Indonesia. Obat hati ada 5 perkaranya. Jelas ya teman-teman. Jadi jelas Sunan Bonang itu menyiarkan ataupun berdakwah itu melalui kesenian. Kemudian kita akan lanjut soal selanjutnya. Wali Songo yang mengembangkan dakwahnya di daerah Cirebon adalah A. Sunan Gunung Jati, B. Sunan Kalijaga, C. Sunan Muria, D. Sunan Kudus, E. Sunan Giri. Nah, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Yang mengembangkan dakwahnya di daerah Cirebon. Jawaban yang tepat adalah A. Sunan Gunung Jati, atau biasa dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Ini adalah namanya Sunan Gunung Jati ya. Jadi ini nggak perlu dijelaskan lagi, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Giri. Ini udah saya paparkan sepintas ya, sepintas itu di soal yang sebelumnya. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dikenal dengan nama Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi yang berasal dari Maghribi yang berasal di negara A. Palestina, B. Afrika Selatan, C. Irak, D. Afrika Utara, E. Iran. Nah, ini jelas ya teman-teman ya. Maghribi. Nah, jadi ini Maghribi berasal dari Maghribi, ini berada di Afrika Utara. Nah, teman-teman boleh searching lagi ataupun boleh lihat lagi. Dan ini adalah Sunan Gresik atau biasa dibilang nama aslinya itu adalah Maulana Malik Ibrahim. Nah, dapat julukan itu Maulana Maghribi. Nah, atau Syekh Maghribi karena berasal dari Maghribi atau dari Afrika Utara. Jadi silakan teman-teman cari kebenarannya ya. Kita akan lanjut soal selanjutnya. Sunan Giri mendidik anak-anak melalui permainan yang bernafaskan keagamaan. Di bawah ini yang tidak termasuk ciptaan Sunan Giri adalah yang tidak termasuk. Ini yang ditanya adalah yang tidak termasuk. A. Jamuran, B. Ilir-ilir, C. Jelugan, D. Cublak suing, E. Tembang sinom. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke. Yang tidak termasuk ciptaan Sunan Giri adalah E. Tembak sinom ya. Jadi Sunan Giri mendekati anak-anak dengan jalan membuat bermacam-macam permainan yang berjiwa agama seperti jamuran, kemudian ilir-ilir, jelugan, kemudian cublak suing. Ini keempat-empat ini adalah ciptaan Sunan Giri melalui permainan. Nah, jadi dalam permainan tersebut, dalam syair tersebut diselipkannya unsur-unsur tersirat dalam permainan tersebut. Nah, jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Siapakah yang menciptakan aneka cerita wayang yang bernafaskan Islam? A. Sunan Bonang, B. Sunan Giri, C. Sunan Muria, D. Sunan Kalijaga, E. Sunan Kudus. Nah, ini sama ya seperti soal nomor 1 tadi teman-teman ya, jadi nggak perlu saya jelaskan lagi. Ini jawabannya adalah D. Sunan Kalijaga. Yang berhubungan dengan wayang itu adalah Sunan Kalijaga. Jadi cara penyebaran Islam oleh Sunan Kalijaga itu adalah melalui wayang. Jelas ya teman-teman. Kita akan lanjut soal selanjutnya.
Dalam strategi dakwahnya, Sunan Derajat menciptakan tembang sebagai salah satu medianya. Tembang yang dimaksud adalah A sinom B kinanti C pangkur D dun ma E dan danggula. Nah, teman-teman, jadi strategi dakwahnya Sunan Derajat untuk menciptakan tembang. Tembang ini adalah seni ya teman-teman ya. Jadi yang tembang dimaksud adalah, jawaban yang tepat adalah C, tembang pangkur. Nah, jadi tembang pangkur ini adalah lagu Jawa yang menggambarkan tentang seseorang yang sudah menginjak usia senja. Nah, di mana seorang mulai mangkur atau memalingkan diri dari hal-hal keduniaannya. Nah, ini adalah sebuah lagu. Nah, ini merupakan lagu ini adalah salah satu media dakwah dari Sunan Derajat. Jelas ya teman-teman. Jadi para wali songo dalam penyebaran agama itu berbeda-beda ya di tanah Jawa. Nah, karena kalau misalkan kita artikan lagi, wali ini adalah wakil, kemudian songo adalah 9. Jadi wali songo ini ada 9 wali. Nah, itu terdiri dari Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Derajat, Sunan Gresik, dan Sunan Kalijaga. Nah, jadi kesembilan sunan tersebut ini, para wali ini itu menyebarkan Islam itu dengan cara yang berbeda, di wilayah yang berbeda, dengan caranya masing-masing, dengan pendekatannya masing-masing. Nah, jadi tidak sama ya teman-teman ya. Jadi ini jelas ya teman-teman. Oke. Syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila ada bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.